Baik, perkenalkan nama saya Nugrah Kresnaya dari kelas 3 IA08 dan juga dari kelompok 1. Saya bagian yang membuat desain dari karakter game tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana kita cara menjalankan game yang sudah kami buat. Jadi untuk menjalankannya itu di file yang berada di game tersebut ada file dengan ekstensi .exe dan ini adalah file untuk menjalankan game tersebut. Tinggal klik dua kali saja dan lalu gamenya akan muncul. Nah, untuk di sini bisa kita lihat ada karakter kita yang berwarna kotak warna putih ini. Nah, ini untuk menggerakkan karakternya adalah menggunakan keyboard WASD. Jadi untuk D ini akan ke arah kanan dan S ini untuk arah ke bawah dan W ini untuk arah ke atas dan A itu untuk ke arah ke kiri. Dan untuk menembaknya kita juga bisa menggunakan tombol klik kiri dari mouse. Nah, di game ini bisa dibilang jika kalau musuh yang berwarna merah ini itu akan mengejar kita selama game ini berlangsung. Jadi kalau karakter kita eh, menyentuh musuhnya, maka kita akan mati dan memulai game dari awal. Nah, untuk menembak seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu mengeklik tombol kiri mouse saja. Seperti itu kita arahkan ke musuhnya. Nah, dan seperti itu. Musuhnya akan berhasil kita kalahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan uh, bagian saya yang saya buat. Saya membuat karakter 2D untuk game ini. Jadi pertama kita masuk dulu ke projectnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada map dari gamenya dan ini semua ini adalah world yang dimana ada di sini ada node bernama world. Nah kita pertama karena awalnya ini masih kosong kita buat dulu uh, dari sini kita klik tombol panah ini kita bikin awalnya node 2D ini. Setelah kita membuat node 2D itu kita namakan world karena untuk bagian dari dunia game ini seperti itu. Nah selanjutnya di node world ini kita bikin node anak dari world yang bernama player. Nah caranya adalah kita tambahkan uh, dari tombol plus tadi kita cari kinematic body 2D. Nah ini lalu kita tekan tombol create saja. Selanjutnya kita rename kinematic body 2D tadi menjadi player. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada karakter kita yang berbentuk kotak putih ini. Nah, untuk membuatnya ini uh, sebelumnya mari kita matikan terlebih dahulu yang ininya. Nah, di node player ini kita perlu menambahkan collision shape 2D dan sprite. Caranya sama seperti yang untuk menambahkan node tinggal klik di tambah apa tombol panah ini. Selanjutnya kita cari collision collision shape terus tinggal klik tombol create dan juga sprite. Sama untuk menambahkan tinggal tekan tombol create. Nah, di collision shape 2D ini kita bisa lihat di sini ada di sebelah kanan ada tab inspector. Nah, kita perlu menambahkan shape di sini yang tadi ini masih kosong. Jadi kita tambahkan melalui lewat sini dari tombol drop down panah bawah ini. Kita pilih new rectangle shape 2D. Nah, ketika sudah ditambahkan kita kita klik yang rectangle ini. Nah, nanti akan muncul kayak sebuah window baru. Jadi window barunya ini di bagian extends
ada X dan Y. Nah, ini kita perlu tambahkan untuk ukuran dari collision shape. Nah, collision shape ini tujuannya untuk jadi ketika kayak musuhnya bertabrakan dengan karakter kita, jadi nanti akan kita kasih program, jadi karakter kita akan mati seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk yang enemy ini, collision shape 2D ini, biar ketika pelurunya itu terkena ke badan musuh, nah ini jadi buat biar kalau kena jadi musuhnya akan mati seperti itu. Dan selanjutnya ada sprite. Nah, di sprite ini kita perlu menambahkan di bagian tab inspector, di bagian tekstur kita perlu menambahkan warna putih ini, kotak putih ini, buat skin dari karakter kita. Nah, caranya kita sebelumnya sudah membuat gambar putih kosong gitu, ukurannya 16 kali 16 pixel. Jadi kita masukin file player.png-nya ke tab file system. Lalu nanti kita tinggal drag player.png-nya ke bagian tekstur ini. Seperti itu. Dan selanjutnya kita juga menambahkan area 2D. Untuk menambahkan node area 2D sama seperti sebelumnya. Ini kita tambahin node area 2D. Nah, jadi node area 2D ini untuk mendeteksi dan fisik dari karakter tersebut. Nah, di area 2D ini kita tambahkan lagi anak yang bernama collision shape juga. Nah, collision shape-nya itu kita tambahkan juga tapi agak lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi collision shape ini sama fungsinya seperti yang collision shape sebelumnya, bertujuan untuk mendetek nanti ketika ada musuh yang bertabrakan jadi karakter kita mati seperti itu. Dan ini dibuat lebih besar karena lebih agar tidak sama seperti yang collision shape yang sebelumnya. Jadi game yang saya buat ini adalah game yang bernama top down 2D shooter, yang dimana game ini bertujuan untuk mengalahkan musuh dengan cara menembak mereka. Dan apabila kita tidak menembak mereka dan mereka berhasil mengejar kita dan kayak bertabrakan dengan karakter kita, maka karakter kita akan mati seperti itu. Dan tema yang saya ambil adalah game 2D shooter, dan juga game ini ditujukan untuk semua kalangan, apalagi juga anak-anak yang dimana misalkan belum familiar dengan game-game yang bisa dibilang agak rumit dimainkan, ini bisa dimainkan untuk mereka. Jadi seperti itu. Dan kelebihan dari game ini sendiri adalah game ini gampang dibuat dan juga gampang untuk dimainkan. Kayak misalkan kayak gampang untuk dikontrol, kayak misalkan kita mau menggerakkannya tadi, kita cukup menggunakan WASD, dan menembaknya pun cukup menggunakan tombol klik kiri dari mouse seperti itu. Sedangkan kekurangan dari game ini adalah eh, kita kita coba dulu, kita run. Nah, misalkan nih kalau kita udah mengalahkan semua musuhnya, musuh-musuh yang sudah kita kalahkan belum bisa respon kembali seperti itu. Dan harusnya ini ada bisa ditambahkan sound juga ketika kita menembak dan ketika musuh mati, maka harus ada sound dari game tersebut seperti itu. Dan juga seharusnya ditambahkan
high score, dimana kita bisa uh, seperti tinggi-tinggian skor seperti itu. Kita juga jadi tidak gampang bosan juga seperti itu. Dan ini game ini emang cukup bisa dibilang kalau kitanya gabut bisa bisa mainkan game ini seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan dari game yang telah kami buat dan juga penjelasan dari apa yang telah saya buat untuk game ini. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih.